Kalau Dokter Erika kemarin membuat di Halo? LMS. Putus-putus, Dek. Apa? Kalau dari Dokter Erika kemarin membuat lewat LMS dokter, tapi bentuknya Oh, lewat e-sign. LMS. G. Oh. Jadi lewat Tapi kalau- LMS. Nggih. Tapi kalau misal lewat kami biasanya pakai Google Form. Monggo terserah dokter. Oh, nanti kalau LMS kalian apa terus bisa mengoreksi? Kalau nanti mau terus meminta dari asisten untuk Kok putus-putus nggih? Mana ini ya. dokter. Putus-putus. Oh, kalau dari Dokter Erika direkap dulu kalau LMS gitu ya? Nggih. Saya langsung ke kalian, silahkan kalian pakai Google gimana? Nggih, niku juga saged. Oh ya, nanti biar jadi kalian bisa terus ngambil langsung sendiri gitu loh, terus dikoreksi gitu ya. Ya. IC aja ya, bisa ya, IC ya? Bisa, dokter. Ya wes, nggih. Nah, kita mulai. Ini saya tidak di tempat saya videonya bisa di-download. Kemarin tolong Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lihat semuanya ya. Oke, dokter. Ini di rumah semua atau ada yang di kos? Di rumah dokter. Di rumah semua. Oke, alhamdulillah ya. Oh, ini yang kemarin video dikirimkan Bu Erika yang untuk bahan praktikum nggak bisa di-download di laptop saya. Minta tolong di-share screen video bisa? Ya, iya dokter. Videonya kita putar dulu. Ya, kita dengerin sebentar dulu ya. Besok yang buat praktikum ini kan ya. Sebentar. Tapi kok nggak ada suaranya ya ini ya di tempat saya? Sama dokter, di tempat saya juga tidak ada suaranya. Oh. Nggak ada suaranya. Memang kalau share video seperti ini ya, susah ya? Oh, iya dokter, biasanya. Nah, terus besok kalau praktikum pakai apa kalian? Grup WhatsApp? Nggih, jadi sudah di-share videonya dan mereka sudah lihat. Terus kami minta untuk menjelaskan sepahamnya. Baru nanti kami jelaskan kembali. Gitu ya.
Nah, ya sudah. Ini kalau susah, sebenarnya kalau di tempat saya mudah, jaringannya kan pakai WiFi. Tapi di tempat saya nggak bisa di-download di laptop. Ini alamat HTT. Saya cari di YouTube sebentar ya. Atau kita dengarkan sendiri-sendiri. Kita dengarkan sendiri-sendiri bersama-sama. Nanti saya stop-stop gitu ya. Iya, Dok. Ya, ya. Oke, Tolong dokter. diputar sendiri-sendiri. Saya juga muter ya. Welcome to this video guide, intended for use alongside the third lesson in a series of resources on the PCR process. Nah, This third video jadi will guide you in using gel electrophoresis to analyze the elektroforesis DNA itu fragments that untuk were ngecek amplified using kualitas PCR in DNA lesson ya. 2. For this lesson, you will need PV92 Yang homozygous and dibutuhkan nih heterozygous ya, control samples, sekuen DNA DNA sampel, loading dye, loading dye, TAE solution. Note that in your experiment, this will have been TAE, pre-prepared at a triacetat one-time EDTA ya, concentration. buffer ya. Begin with the PCR sample that was prepared in lesson 2 and has now been through the PCR process, resulting in multiple copies of your original DNA sample fragment. Take the loading dye from the icebox. Nah, semuanya Add jadi 10 taruh tempat microliters of the dingin ya. loading dye to your PCR tube that contains your DNA. Loading dye-nya diambil dulu. Discard the pipette tip and then gently mix the contents of the PCR tube. Dicampur saja. Next, you will need to create an agarose gel. Oh, bikin This may have been agarosnya done ya for ini you, ya. and if so, you can skip to a later point in the video. Take your 1 times TAE buffer and mix it with some agar powder. In this example, 2 grams of agar has been used with 200 milliliters of 2 TAE gram 1 times buffer 200 solution. milliliter. 2 gram agarose, 200 ml TAE ini ya. To prepare, the mixture will need to be boiled. Therefore, in order to Terus minimize ditutup evaporation ya. of TAE during Jadi this tabung process, Erlenmeyer-nya wrap cling film ditutup, over the top of the kemudian monocle glass di twice microwave ini ya, and pierce with a sharp dihangatkan. object. Dikasih lubang, kalau tidak dikasih lubang nanti meledak. The mixture is now ready to be placed into a microwave. Plastik tutupnya dikasih Put it in lubang the ya. microwave for 1 minute, and at the end of the minute, check to see whether the mixture has become Nah, transparent. ini di timer 1 menit dulu. Dilihat sudah transparan belum? Nah, ini belum transparan kan ya. Jadi kalau udah If it is mencampur not, sempurna then put itu it back in the udah microwave for mateng, another itu minute and transparan. continue this process Oh, until it belum hardens. transparan dilanjutkan. Note that the conical 1 menit flask can get lagi. hot during this process. Nah, ini and something panas. may be Kalau needed panas to jadi protect harus your hands from the heat. pakai alat When bantu the ya. agarose Nah, ini mixture sudah seems to be jernih ya. transparent, it may Sudah be useful to transparan. hold the mixture up to a light to double check this. Nah, sudah The mixture transparan. needs to be fully transparent before moving on to the next stage. Nah, didiamkan dulu. Bentar. When this is complete, Disiapkan you will dulu need to create the cetakannya. agarose gel casting tray. Assemble the Tray-nya casting ya. tray, making sure that the rubber seals on it are tight. Ya. Jadi bisa dibongkar pasang cetakannya ini. Lebarnya agarus itu When the juga casting tray is bisa assembled, take the tergantung sample kebutuhan cone and kita place it ya. across the tray within 2 centimeters from the end. If you want to increase Nah, ini the number of dikasih samples that are run on one gel, you sisir can also ya. place a sample cone in the middle of the tray to create more welds. Your casting tray is now ready to have the agarose Sisirannya gel itu mixture poured gunanya into untuk it. membuat Note that the cekungan agarose ya. needs to have cooled to Bukan 60 degrees melubangi Celsius tapi membuat before this cekungan can happen. saja. Kalau lubang kan bolong Leave the gel to kedua cool and sisi ya. Ini solidify hanya for 10 to 20 minutes. It will be translucent memberi when ready to cekungan, use. nanti diletakkan When the agarose DNA-nya gel ya. has set, remove the sample cone from the gel. This should have created wells in the gel, Nah, where your sudah DNA mengeras ya. samples will be placed later on. Sudah terlihat ada sumurannya itu ya. The next stage of the experiment will use the electrophoresis Ya, equipment. disambungkan dengan power supply. Remove the Diletakkan rubber di sides from the chamber casting dulu tray ya. containing your agarose gel
and place it onto the platform in the gel box, making sure that the sample wells are at the cathode or black end of the base. Terus diisi TAE dulu. Next, pour approximately 275 milliliters of your TAE buffer into the electrophoresis chamber until it just covers the wells in the gel. Sampai menggenangi semua. The gel is now ready to start having DNA samples loaded into it. Terus tadi The control DNA samples will first be loaded into the wells. Make sure that the pipette is set to 10 microliters when putting in the control DNA sample. To ensure that there is no cross-contamination, discard the pipette and swap it for a new one diganti between terus every tipnya sample. ya. Nah, kalau di tempat kita biasanya nyampurnya di atas kertas film ya, Dik ya. Be sure to add each Nah, ini DNA dimasukkan sample ke to dalam each well sumurannya. every time. Kalau di tempat kita, kalau ini kan dimasukkan ke tub, mikrotub ya, PCR tub yang kecil-kecil itu. Kalau di tempat kita, itu nyampurnya di atas kertas film. Dulu pernah sama Bu Erika ya? Dulu pernah elektroforesis, ya. Sama Bu Erika di atas film kan ya, nyampurnya loading dye. Nggih. Loading dye sama ya. Nah, kalau di sini, di mana ini, di video ini nyampurnya itu di tub PCR kecil-kecil itu ya. Nah, ini dipasang dengan power supply, jangan kebalik kutubnya, jadi nanti yang ada sumurannya kutub negatif ya. Kemudian nanti digerakkan. Set the power supply to 100 volts and let the electrophoresis run for 30 minutes. 100 volt. You should see bubbles moving inside the gel box as a result of the current being passed through. During the electrophoresis process, your DNA samples nanti will di set separate along the waktunya, agarose gel kemudian based on their size. voltnya, kemudian nanti dia akan bergerak ya. Nah, sumurannya yang pertama biasanya yang diisi laddernya ya. Ladder itu berarti dia penandanya. Mau yang kita inginkan tergantung sekuen DNA yang kita mau cek ya. Kalau besarannya sekitar 300 berarti laddernya harus yang 1.500 kemudian 100 gitu ya. Your gel is now ready to be stained. Staining the gel will reveal the strands of DNA on the gel and allow you to interpret your results. This is the end of lesson 3. This resource was created at the University of Bath by 2 natural sciences students, Ben Evans and Ella Baskerville. Ya, itu ada yang masih ingat gimana cara membuat agarose misal yang 2%, 3%, 1,5%. Rara mungkin masih ingat? Buatan dokter. Lupa. Cara membuat agarose yang konsentrasinya 2%. Jadi kalau konsentrasinya makin tinggi berarti kan dia pori-porinya makin rapat ya. Makin bagus. Gunanya untuk memisahkan molekul yang kecil. Jadi base pair-nya yang kecil-kecil. Misal sampai 50-an base pair itu kecil. Harusnya 1000 itulah, itu besar. Itu nggak perlu konsentrasi agarose yang besar. Cukup konsentrasi agarose 1% ya. Kalau dia misal 50 memisahkan 100 base pair, 50 base pair, nah itu butuh persentase agarose yang besar konsentrasinya ya. Ini saya bisa share dokumen ya. Bisa, dokter. Oh, bisa. Saya ini
saya ambil dari jurnal UGM. Jadi ini orang biokimia ya. Biokimia, ini judulnya adalah langkah-langkah optimasi PCR. Nah, salah satunya ini ada isi yang tentang pembuatan agarose. Nah, ini masih PCR. Nah, ini ya. Nah, ini pembuatan agarose ya. Ini sama seperti kalau tadi 2 gram 200 mili, berarti dia 1% ya. Kalau ini 2 gram 100 mili. Nah, ini berarti dia 2%. Ya. Agarose sama TAE ya. Kalau ini pakai TBE ya. Gojok dipanaskan sama ya. Kalau ini langsung ya. Kalau yang dari biokimia itu langsung di microwave 2 menit. Kalau yang di video tadi 1 menit dulu, dilihat dulu ya. Kemudian baru dimasukkan lagi. Terus jangan lupa plastik yang untuk nutup Erlenmeyer tabung Erlenmeyer-nya tadi harus dikasih lubang-lubang ya, supaya tidak meledak ya. Jadi ada beberapa kasus itu meledak karena terlalu panas ya, terus meledak. Terus ada juga yang ini nyampurnya itu tidak digocok ya. Kalau ini tadi yang di video sama di biokimia itu digocok ya. Kalau di lab biologi molekuler yang di lab biomol UGM itu pakai stirrer, pakai stirrer. Jadi digoyang-goyang gitu ya. Pakai alat stirrer ya. Nah, nanti kalau dia sudah nyampur baru dimasukkan microwave ya. Terus tunggu suhunya dingin dulu ya, agak hangat ya. Nah, nanti kalau ini ada fluorosafe, kalau di sini tadi tidak pakai fluorosafe ya. Kemudian baru dituang ke dalam cetakan gel ya. Terus hingga mengeras biasanya tunggu sampai 30 menit. Kemudian cara untuk elektroforesisnya, tadi TAE buffernya pasang dulu ya, masukkan dulu gelnya, kemudian ditambahi TAE, kemudian sampai tenggelam ya, sampai agarosnya tenggelam, kemudian masukkan ladder. Ladder itu tadi untuk nandai yang kalau di mana? Nah ini, nah ini ladder ya, yang paling pinggir itu ladder. Jadi misal kalian mau elektroforesis 3 sampel sedikit banget ya, 6 sampel gitu ya. Kalau mau elektroforesis 6 sampel, berarti sumurannya harus 7. Yang satu untuk ladder ini. Ladder ini untuk menandai, oh ini kalau di sini 1000 base pair. Kalau 1000 base pair berarti di sini gitu ya. Ini kalau molekulnya ini nanti 1000 berarti nanti terpasang di sini semua. Kemudian oh yang di bawahnya lebih sedikit 500 gitu ya. Tergantung. Kalau ini kok di bawah semua, berarti mungkin ini kecil sekali molekulnya, base pair-nya gitu ya. Mungkin ini pakai ladder yang bisa juga pakai ladder yang besar ya, 3000, 2000, 1000 gitu ya. Itu laddernya. Kemudian dimasukkan produk PCR-nya tadi yang mau dicek kualitas DNA-nya tadi ya. Kalau di sini dia pakai 5 mikroliter ya. Terus settingnya 100 volt selama 25 menit ya. Nah ini sebenarnya juga tergantung besarnya base pair-nya DNA-nya juga ya. Terus kalau sudah dimatikan mesin, ambil gelnya, terus kemudian difoto di gel doc. Ini gel doc ya, gel dokumen. Ini miliknya biokimia UGM ya, punya gel doc. Jadi gelnya dimasukkan di alat ini,
Kemudian nanti tervisualisasi di apa ini PC, tervisualisasi di layar monitor. Kalau kita belum punya, kita pakainya dulu kalian sudah pernah ya pakai ini kan ya, yang menggunakan sinar biru ini ya. Ya, masih ingat alat ini? Salah. Stop share, kemudian share-nya ini. Masih ingat alat ini? Ya. Ya, kalau kita nggak pakai gel dock kayak miliknya UGM tadi ya, belum punya itu harganya mahal. Terus beli yang ini. Ini menggunakan sinar biru ya. Jadi ya meskipun dia sinar biru juga agak ini ya, jangan di dalam ruangan saat apa berlama-lama terus dalam kondisi mesin menyala ya. Nanti tidak baik untuk mata. Jadi nanti apa gelnya agarosnya itu ditaruh di atasnya, nanti kita dapat gambarnya juga ya. Seperti yang tadi. Mana tadi? Sebentar ya. Bentar. Yang ini. Share screen. Nah, nanti kita dapat gambar yang tadi. Nah, kalau pakai alat kita itu di foto manual ya, Dek. Ya Allah. Kalau pakai alat kita itu di fotonya manual ya. Di atasnya terus difoto gitu ya. Kalau ini enggak manual, kalau pakai gel dock ini ya, dia langsung bisa kita foto kayak screenshot gitu. Ya. Jadi sebenarnya praktikum elektroforesis itu kelanjutan dari ekstraksi DNA, kemudian dia juga bisa juga bagian dari praktikum PCR ya. Jadi hanya sebagian kecil, hanya menyalakan, hanya membuat agarose, kemudian mencampur DNA yang kita miliki dan apa tadi loading die dan juga maaf ETBR-nya ya, jangan lupa. Kemudian dinyalakan mesinnya, tunggu 25 sampai 30 menit. Nah, sudah selesai seperti itu. Monggo ada pertanyaan? Kalau tidak bisa saya jawab, saya carikan. Ini Dok mau tanya. Ya. Perbedaan kelebihan antara gel dock sama LED transluminator itu apa nih Dok? Wah, yang jelas kalau gel dock ini memang untuk khusus dokumentasi gel elektroforesis ya. Kalau LED transluminator itu berarti dia bisa memvisualisasi gambar yang ada di atasnya. Jadi dia sebenarnya nggak khusus untuk gel elektroforesis, bisa juga untuk yang lain-lain. Terus kalau LED yang kita miliki itu berarti ini dia harus foto manual, di foto manual ya, di atasnya gitu kita foto manual. Kalau gel dock kita tinggal screenshot, itu yang dua. Terus yang ketiga, jelas-jelas aman yang gel dock. Meskipun katanya yang LED itu sinar birunya aman, tapi kan ya kalau terpapar terus jadi tidak aman ya. Nah, jadi makanya kita jarang menggunakannya juga hanya untuk praktikum atau mungkin untuk penelitian ya, jarang-jarang pakai.
Jangan terus-terusan terpapar setiap hari gitu ya. Kalau geldok aman karena dia kan kalian lihat ini ada tertutup gitu ya. Nah, jadi kita tidak terkena paparan radiasi ya. Kalau pakai gel ini, pakai alat kita LED itu kan jadi kemana-mana harusnya dikasih kardus gitu ya, atau kasih dinding di sekitarnya supaya cahayanya tidak kemana-mana gitu ya. Itu kelebihan kekurangannya. Ya banyak kelebihan geldok dibanding LED yang kita miliki. Gitu. Terus silahkan. Dokter mau bertanya, Iya. kalau untuk yang ladder tadi bagaimana ya dokter? Saya kok kurang paham. Kurang paham ya, mesti ini kurang paham. Jadi ladder itu kayak apa ya? Penanda gini ya. Iya. Sini tak gambar dulu ya. Ini ladder. Ini hanya contoh aja ya. Sebenarnya enggak. Terus ini bisa. Nah, ini kelihatan ya. Ini laddernya. Ladder itu jadi kayak ini juga isinya DNA, Dek. DNA nandai, oh kalau ini 2000 base pair, nanti kalau molekul yang kamu cek itu 2000 base pair, berarti harus di sini, urut di sini semua. Gitu. Contoh ya, misal ini ladder yang 2000, oh ini, maaf, ini misal 3000, ini 1500, ya, ini 1000, ini bawahnya 1750 gitu ya, ini 500, ini 750, ini 500 gitu ya, contoh ya. Kalau molekul DNA, sekuen DNA-mu itu 3000, yang mbok cek itu loh ya, itu berarti dia harus di sini semuanya. Nah, kalau dia 1500 di sini, loh kok dia di sini? Oh, berarti dia pasang jumlah pasang basa nukleotidanya 750 gitu. Ya. Oh, misal kamu kan ini mau sekuen, ini kan enggak semua DNA. Ini hanya sekuen DNA. Jadi biasanya setelah PCR gitu ya, ada atau sebagian, jadi nggak seluruh DNA-nya dicek gitu ya. Kan kalau DNA 3 miliar pasang basa ya, ini hanya sebagian kecil. Jadi dicek apakah benar, misal sekuen DNA kamu udah searching di mana-mana, kalau gen ini yang buat 7 itu base pair-nya 750. Misal gen P53 jumlah pasang basa nukleotidanya itu 750. Nah, apa benar ini adalah gen P53 yang mbok tuju terus mbok cek juga. Sebelum, meskipun itu sebelum sequencing ya. Oh, benar, ini pas di 750 muncul semua. Oh, berarti ini base pair-nya memang 750 base pair gitu. Jadi ladder itu nandai besarnya, bukan nandai ya, apa kayak, saya istilahnya agak susah, bukan karakteristik, neraca atau alat ukur. Betul. Patokan, patokan. Kalau dia 3000 base pair di sini, 1500 di sini, gitu, 1750 gitu. Jadi untuk patokan besar sekuen DNA yang kamu miliki gitu, ya. Dan ladder ini macam-macam, tergantung mau mbok cek itu DNA-nya kira-kira base pair-nya besar apa kecil. Kalau base pair-nya kecil, misal hanya 300 base pair gitu ya, nanti tidak pakai ladder yang ribuan ya, yang paling besar paling 1000, terus nanti di bawahnya 500 kayak gitu ya. Jadi laddernya ini macam-macam,
tergantung sekuen DNA yang kamu miliki itu base pair-nya di range berapa gitu ya. Gitu ya. Jadi patokan ya. Patokan besar sekuen DNA. Sudah, gitu? Iya, dokter. Ada lagi, monggo. Dokter izin bertanya. Ya, silahkan. Kalau itu kan sebelumnya kan tadi diberikan TAE buffer sebelum agarus ya dokter. Nah itu TAE buffer itu fungsinya buat apa sih dokter? Ya, Dia buffer nanti itu campur sama terus nopo pripun. Jadi ini tanya fungsi TAE buffernya ya. Namanya juga buffer. Buffer itu kalau kimia untuk apa coba? Penyangga. Ya, penyangga. Ya, kalau nggak ada itu ya tadi ya, contohnya yang tadi. Misal buffernya tadi kan dicelupkan, dituangkan setelah agarus. Gel agarusnya kan dipasang di chambernya. Kemudian dituangi TAE, dituangi penyangganya supaya ini bisa bergerak juga molekulnya. Kalau nggak ada itu ya nggak bisa bergerak, dia nanti nggak ada penyangganya, nggak ada yang membantu pergerakan molekulnya. Kan kalau agarus itu dia berupa gel ya, terus dia tidak ada dia terus sulit atau malah tidak bisa bergerak nanti DNA-nya kalau tidak ada buffernya, penyangganya. Supaya bisa berenang-renang itu loh, Dek. Supaya bisa berenang-renang kan harus ada airnya. Nah, airnya ya tidak tuh sembarang air, buffer itu penyangganya itu. Gitu. Supaya DNA-nya bisa berenang menuju bergerak ya, menuju kutub positif gitu. Oke dokter, terima kasih Ya. dokter. Ya, monggo ada lagi? Tanya lagi. Ya. Untuk pembuatan agarus tadi bagaimana ya dokter? Ya, jadi pembuatan agarus itu juga ada konsentrasi-konsentrasinya ya. Itu tergantung besar base pair yang kalian besar base pair sekuen DNA yang kalian miliki. Kalau sekuen DNA kalian itu tujuannya misal gen P53 itu besar 1000 base pair gitu ya. Konsentrasi agarusnya tidak perlu besar. Ya. Karena nanti dia sudah bisa bergerak dalam konsentrasi yang kecil gitu ya. Karena molekulnya udah besar. Kalau sekuen DNA yang kalian miliki itu base pair-nya kecil, itu berarti dia butuh konsentrasi agarus yang tinggi. Nah, kalian sudah tahu sendiri, mungkin sudah diceritani Bu Erika agarus harganya berapa gitu ya. Jadi kalau untuk penelitian itu biasanya kalau seandainya pakai agarus yang kecil dia mampu, maksudnya konsentrasi kecil dia cukup, nah pakai yang kecil karena harganya juga terikat dengan dana biasanya ya. Tapi ya itu, kalau konsentrasi agarusnya tinggi, berarti pori-pori agarusnya itu kan kecil. Berarti dia rapat gitu ya. Nah, itu untuk memisahkan molekul yang kecil itu mudah. Misal kalian kan sudah menggunakan enzim endonuklease, nanti dia dipisahkan 200 base pair, kemudian ada yang 150, kemudian ada yang 50. Nah, ini kan kecil sekali. Kalau untuk memisahkan molekul yang sangat kecil-kecil ini berarti butuh konsentrasi agarus yang tinggi. Nah, kalau sekitar memisahkan 150 kayak gitu, nah gitu butuh kira-kira konsentrasi agarus yang 3% ya.
Kalau ribuan, nah bisa yang 1% cukup, ya. Jadi konsentrasi agarusnya tergantung besar sekuen DNA yang kalian ingin pisahkan. Gitu.